Saat Tokito terpisah dari Gyomei, tanpa sengaja ia berpapasan dengan iblis bulan atas peringkat pertama Kokushibo. Di hadapan sang iblis, tubuh Tokito tidak lebih hanyalah sekumpulan otot, tulang, dan darah. Dari sanalah Kokushibo tahu bila Tokito adalah keturunannya. Sedangkan dari sudut pandang Tokito, Kokushibo nampak mengerikan, dengan penampilan layaknya samurai. Bahkan aura Kokushibo membuat Tokito tak mampu menghunuskan pedangnya. Kokushibo pun penasaran dengan nama dari keturunannya tersebut. Tokito menjawab bila namanya adalah Muichiro Tokito. Di sana Kokushibo menyadari bila nama Sugikuni telah terhapus. Tokito kemudian bertanya siapa itu Sugikuni. Kokushibo menjawab bila itu adalah namaku saat menjadi manusia. Dan kau adalah keturunanku, kata Kokushibo. Tapi saat itu, Tokito tak terlalu menghiraukan perkataan Kokushibo. Ia lebih terfokus untuk melancarkan serangan. Ia yang telah berhasil keluar dari ketegangan, berinisiatif melakukan serangan. Tetapi serangan Tokito mampu dihindari dengan mudah. Begitu pula dengan serangan selanjutnya, hingga Tokito memutuskan untuk membangkitkan tanda yang ia miliki. Setelah tanda tersebut muncul, serangan Tokito menjadi lebih kuat. Hal itu membuat Kokushibo mencoba untuk melayani Tokito. Ia pun melancarkan serangan yang langsung dapat memotong tangan kiri Tokito. Tokito pun terkejut akan hal itu, tetapi ia segera menutup lukanya menggunakan kain. Dan kembali melancarkan serangan. Lagi-lagi serangan itu bisa dipatahkan dengan mudah. Kokushibo merebut pedang Tokito, dan menggunakannya untuk menusuk dada kanannya. Melihat Tokito yang tidak berdaya, Kokushibo memberi penawaran untuk menjadi iblis. Tetapi di tengah upaya itu, ia menyadari keberadaan Genya yang bersembunyi di suatu tempat. Kokushibo pun segera menghampiri Genya, dan memotong kedua tangannya. Tak sampai di situ, ia juga membelah tubuh Genya. Melihat Genya yang belum mati, Kokushibo memutuskan untuk memenggal kepala Genya. Tetapi sebelum hal itu terjadi, Sanemi datang dan menyerang Kokushibo. Saat itu, Sanemi mengungkapkan keinginannya agar Genya tak perlu menjadi pemburu iblis. Sanemi ingin agar Genya hidup tenang dan berkeluarga. Mendengar ucapan Sanemi, Genya pun hanya bisa meminta maaf. Pertarungan berlanjut antara Sanemi dan Kokushibo. Pertarungan tersebut berlangsung seimbang pada awalnya. Tetapi hal itu tak berlangsung lama, setelah Kokushibo berhasil merobek perut Sanemi. Saat perutnya robek, Sanemi tak mengendurkan serangan. Malahan ia bertambah semangat karena darahnya mampu melemahkan iblis. Tetapi serangan Sanemi lagi-lagi tak membuahkan hasil. Bahkan senjata milik Genya pun tak mampu membuat lecet pedang Kokushibo. Di situasi tersebut, Gyomei muncul untuk membantu Sanemi. Ia menyuruh Sanemi untuk mengobati lukanya. Sementara ia akan menghadapi Kokushibo. Melihat Gyomei, Kokushibo terkejut karena tubuhnya yang sempurna. Gyomei pun melancarkan serangan ke Kokushibo, yang membuatnya terlilit oleh rantai. Rantai tersebut tak mampu dipotong karena terbuat dari biji besi murni yang usianya lebih tua dari era Sengoku. Saat Gyomei melancarkan serangan lainnya, Kokushibo berhasil meloloskan diri, dan menyerangnya dari jarak dekat. Tetapi serangan Kokushibo berhasil dihindari. Ia juga berhasil memotong pedang Kokushibo. Tetapi pedang tersebut beregenerasi dengan cepat. Hal itu membuat Gyomei meningkatkan kekuatannya dengan membangkitkan tanda di kedua tangannya. Di sisi lain Tokito berhasil mencabut pedang yang menusuknya, dan mencoba bergabung dalam pertempuran. Tetapi Genya terlebih dahulu meminta bantuannya untuk mengambilkan potongan rambut dan pedang milik Kokushibo. Ia pun membantu Genya, dan Genya pun berhasil siuman. Sedangkan Sanemi telah selesai menjahit lukanya. Ia juga membangkitkan tanda. Ia segera membantu Gyomei, dan serangan mereka berkoordinasi dengan baik. Serangan mereka berhasil membuat Kokushibo kehilangan salah satu telinga, dan kimononya robek. Tetapi hal itu memancing kemarahan Kokushibo. Ia melancarkan serangan jarak jauh yang membuat Sanemi kehilangan kedua jarinya, sedangkan Gyomei mengalami luka di perut. Pedangnya bertransformasi menjadi panjang. Ia kembali melancarkan serangan yang membuat perut Sanemi kembali terluka. Saat itu Sanemi telah terpojok, tetapi beruntung ia diselamatkan oleh Tokito. Pada saat yang sama Gyomei berhasil melihat dunia secara transparan. Hal itu membuatnya dapat membaca serangan Kokushibo. Ia bersama dengan Sanemi dan Tokito melancarkan serangan secara bersamaan. Hal itu membuat Gyomei berhasil menghancurkan bahu kanan Kokushibo. Sedangkan Tokito berhasil menusuk perutnya.
Saat itu Kokushibo sadar bila Gyomei dan Tokito mampu melihat dunia transparan. Di tengah situasi tersebut, Genya turut membantu dengan menembak Kokushibo. Peluru Genya berubah menjadi akar yang mencengkram Kokushibo. Karena tak bisa bergerak, Gyomei dan Sanemi memutuskan untuk melancarkan serangan secara bersamaan. Tiba-tiba Kokushibo mengamuk dengan mengeluarkan sejumlah pedang dari tubuhnya. Pedang-pedang tersebut membuat akar yang mencengkramnya terlepas. Sekaligus membuat Gyomei, Sanemi, Tokito, dan Genya terluka. Tetapi Gyomei dan Sanemi melancarkan serangan selanjutnya. Tokito yang tak ingin Gyomei dan Sanemi mati berupaya dengan sekuat tenaga untuk bertarung secara maksimal. Hingga membuat pedangnya berubah menjadi merah. Pedang tersebut membuat Kokushibo merasakan sakit yang amat dahsyat. Sanemi mengarahkan pedangnya di leher Kokushibo. Tetapi ia tak mampu memenggalnya. Pada saat yang sama, Genya yang sedang sekarat, mengeluarkan teknik darah iblisnya, dengan menciptakan akar, melalui peluru yang masih tertanam di tubuh Kokushibo. Rencana Genya pun berhasil dengan membuat akar tersebut menyerap darah Kokushibo. Sehingga Kokushibo tak dapat menggunakan teknik andalannya. Hal itu dimanfaatkan oleh Gyomei untuk memenggal kepala Kokushibo. Akan tetapi kekuatannya belum mampu membuat kepala Kokushibo terpenggal. Melihat itu, Sanemi datang untuk menempelkan pedangnya pada bola besi milik Gyomei. Alhasil kedua Nichirin mereka berubah menjadi merah. Melalui kekuatan itu, mereka berhasil memotong kepala Kokushibo. Tetapi pertarungan belum berakhir karena Kokushibo menolak untuk kalah. Ia bersikeras untuk menumbuhkan kembali kepalanya. Hingga akhirnya muncul kepala lain dari tubuhnya. Wajah Kokushibo pun nampak lebih mengerikan dari sebelumnya. Kokushibo menyadari itu melalui pantulan di pedang Sanemi. Seketika Kokushibo mempertanyakan jati dirinya sebagai seorang samurai. Pada saat yang sama luka di perut bagian kirinya tak kunjung sembuh. Melihat Kokushibo yang lengah, membuat Gyomei dan Sanemi kembali menyerang lehernya. Kepala Kokushibo pun terpotong lagi. Setelah itu Kokushibo mengingat wajah Yorichi yang saat itu menangis karena kasihan padanya. Hal itu membuat Kokushibo merasa putus asa, dan berharap agar dirinya segera mati. Kokushibo pun merasa bila hidupnya selama ini memalukan, karena ia memakan daging manusia. Sesungguhnya ia hanya ingin menjadi seperti Yorichi. Kokushibo pun menghilang.